Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tapi pun para sesepuh, bini sepuh, para kiai, para alim, para ulama, para ustadz, yang mohon maaf saya nggak sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga semuanya menjadi barokah, amin. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah, ahli rumah, keluarga besar yang saya hormati, syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah seraya kita ungkapkan kalimat indah alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, seraya kita untaikan pula kalimat indah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kematian bukanlah hal yang aneh buat kita, karena dasar hukumnya jelas, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernapas pasti merasakan mati. Za'iqah bahasa Arab, bahasa kita ini nyicip. Jadi semua bakal nyicipin mati. Yang namanya nyicip titik. Gak ada orang nyicip 5 sendok. Nyicip masuk ujung sendok, betul. Jadi mati itu nyicip. Begitu mati pagi, sore harus sudah dikubur. Mati malam, siang udah dikubur. Nggak ada yang disimpan sampai sebulan. Harus jadi besek apa. Maka semuanya bakal mati. Cuman kadang-kadang kita sering nggak ingat mati. Maka lagunya tengil. Kayak dunia ini punya dia, congor doang. Barang udah datang malaikat MBK, waduh, mati gitu. Itu sebabnya kita diajarkan di dalam Islam untuk saling berfatwa satu sama lain. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis. Selalu berwasiat, berfatwa untuk hal-hal yang benar, yang baik, dan dalam hal kesabaran. Karena cuma 2 itu yang bisa mengantarkan kita kepada yang baik. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, oleh karenanya kita bersyukur sampai malam ini kita masih jadi manusia, amin. Ada yang bukan anak. Bersyukur kita sampai malam ini masih jadi manusia, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadi manusia bukan cuma punya harga diri, tapi juga tahu. Sekarang banyak manusia punya harga diri tapi nggak tahu diri. Kalau kata orang Lampung itu opo nogawo gojimo, ingat tabiat nobelis. Orang ngerti orang serapana. Tolong belajar bahasa Lampung. Siapa tahu besok mati di Lampung. Pertanyaan kubur belum tentu marabbuka man nabiyuka. Siapa tahu malaikatnya ngomong Lampung. Apa Tuhan niku, apa Nabi niku, apa nih jawab acur mesti letak malaikat. Ini kan begitu ya. Apa nama Arab kita ngomong. Banyu nih baik, buah mapik. Hari kita mangan buah, roh ceramah gitu badok. Kadang-kadang panitia nih kerajinan. Penceramah dikasih minum, kasih kue. Barang dewi kemangan kue mau ceramah bebadok. Ya. Nah Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, makanya semua ini diserahkan Allah kepada manusia. Karena manusia udah kadung diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Khalaqal insana fi ahsani, punya akal, punya iman, punya nafsu, itu manusia. Malaikat mulia diciptakan dari cahaya, tapi cuma punya akal, punya iman, nggak punya nafsu. Maka malaikat nggak pernah ditangkap polisi. Orang Lampung nggak bisa nyebut polisi polisi.
nggak pernah berurusan sama KPK, betul? Kalau manusia mah subhanallah, masalah COVID kita disuruh 3M, Menteri Sosial 17M, sampai 4 peti duitnya itu. Ya. Makanya menghadapi COVID-19 ini buat kita semua, jangan keliwat takut, jangan keliwat berani. Keliwat takut nanti pesimis, ujungnya apatis. Keluar dari rumah aja wedi, akhirnya nggak nyari duit, ujung-ujungnya anak bini mati bukan COVID tapi kelaparan. Jadi tetap aja lakukan yang bisa kita lakukan, tapi tetap harus waspada, ikuti protokol kesehatan. So kalau kita di rumah aja lockdown, jadi wong kana lockdown tuh ya, di rumah baik. Ujung-ujungnya memang kita negatif, ini positif. Kalau kasih didelang lian, aja maning sing nom sing tu lagi berubah. Biasanya ngedelang rapi kayak dulur, barang lockdown ayinur, kaya seumang. Gue yang nani, gue ya tuh kau. Nah, tak no kawaya sikap. Berubah. Maka jangan keliwat takut. Keliwat takut nanti masjid kita kosong, betul. Pengajian hilang, anak bini nggak keurus. Serah-serah masing-masing baik. Yang penting kita mau kudunya sehat aja iman. Maka jangan keliwat takut, juga jangan keliwat terserah Allah, virus ini kan dari Allah, makhluk Allah. Kalau kata Allah kena, enggak, wow. Ini namanya manusia sombong. Manusia ini makhluk syariat. Kalau sakit, berobat. Kalau ngantuk, tidur. Itu manusia. Kalau capek, istirahat. Kalau lapar, bebadok. Ini udah lapar, udah 10 hari nggak makan, masih tetap tahan, terserah Allah. Hari jari Allah wareg, jari Allah ngeli-ngeli, 12 hari lemes. Begitu sholat jatuh mati, wih husnul khotimah. Tadi sholat mati, neraka pun mati. Sebab dia menyalahi kodrat. Mestinya lapar bebadok, malah nggak bebadok. Beda dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo bertahun-tahun di pinggir kali sampai badannya dirayapin akar, nggak mati. Kenapa? Makomnya beda sama kita. Dan dia mau udah laporan dulu sama Allah, betul. Sira coba sebulan remangan, gepeng. Jadi jangan keliwat berani. Maka tetap pakai 3M itu, pakai masker. Pakai masker. Kalau mau dibuka, buka betul, jangan digantung di jenggot. Kalau digantung di sini bakterinya nempel. Buka aja, saya tadi pakai Pak, tapi saya buka. Nah, jangan dibilang apa Ustaz mau aja nggak pakai masker, pakai saya. Cuman begitu masuk saya buka. Ilmu banyak, iman tebel, nggak ada amal, kasajar bilas sama. Ilmu banyak, iman tebel, tapi nggak ada amal, kasajar bilas sama. Seperti pohon tidak berbuah. Maka perlu itu amaliyah, sekecil apapun. Iman tebel, ilmu banyak, amal nggak tanggung-tanggung, nggak ada akhlak. Kayak wong edan melaku di pasar orang nganggo celana. Oh udah, betul. Maka akhlak penting. Termasuk sholat, imamnya bagus tapi banyak goyang, udah jangan diikut, saking khusyuk. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sepak Jawa sirah. Termasuk anak muda, tolong kalau sholat Jumat jangan pakai baju kaos yang ada tulisan, itu nggak ada akhlak.
pakai baju yang polos-polos saja, baju koko segala macam. Kalau di sini masih aman baju koko topi putih, di Jakarta ditangkap. Saya pernah, untung bukan sholat Jumat, sholat maghrib, mau pergi kayak kota bumi gini, maghrib di jalan, mampir. Begitu masuk masjid, imam sudah takbir, Allahu Akbar, ya udah ikut. Saya dapat isap terakhir, Allahu Akbar, Ustaz, usuplah mata saya ke tempat sujud. Begitu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, angkat muka saya, amin, kebaca di depan saya tulisan di punggung anak muda. Sepelit-pelit orang yang pelit, masih lebih pelit yang baca ini nggak mau beli kampak menjadi kita. Tak sepak. Bubar sholat saya. Gara-gara itu maka hati-hati akhlak. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, termasuk kita kadang-kadang tahlilan pakai sarung, nggak pakai celana pendek, sering lupa diangkat sarungnya ya, sampai nyilak. Uang ning samping ngedeleng apa mang kayak biji salak tuh. Itu juga gak ada akhlak. Jadi jangan diangkat-angkat. Maka iman, ilmu, amal dan itu sebabnya kata Al-Ghazali, awas, manusia nanti muncul dengan 4 tipe. Yang pertama manusia yang tahu dan mengetahui dirinya ini dambaan kita. Memang gak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Karena di dunia tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau bahasa Serangnya, nothing is easy but nothing is impossible. Nah, itu bahasa Serang. Serang arti syukur orang wis kita bingung. Di dunia ini nggak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Maka jadikan dambaan kita jadi yang pertama, manusia yang tahu dan mengetahui dirinya. Dia tahu dia punya orang tua. Orang tuanya nggak ada sekarang. Apa kewajiban anak? Banyak. Sudah memandikan, menyolatkan. Kalau anak laki-lakinya dia yang nyambut di kuburan. Dia yang membaringkan orang tuanya menghadap kiblat. Azan dia yang azan bila perlu. Mohon maaf, kalau di kuburan azan aja lah, jangan komat. Ini masih banyak yang komat di lubang kubur. Barang mayatnya ngegerejel bangun harap sholat, bingung sih lah. Azan. Sudah itu waktu tanah ditimbun, orang-orang sudah pulang, anak-anak ini sebaiknya jangan pulang dulu. Tetap di atas kuburan. Agak seperempat jam. Kalau bisa ngaji-ngaji, kalau nggak bisa zikir. Zikir nggak bisa yang panjang, la ilaha, nggak juga bisa, ya Allah, nggak juga bisa, pelototin aja tuh kuburan. Kumpul anak-anak di atas kuburan agak seperempat jam. Untuk apa? Mencegat munkar nakir. Begitu munkar nakir datang, berhenti depan kuburan. Kata munkar nakir, belanja lagi. Oi, apa ngewat anak, no lagi dong. Nya aku ngulih apa gitu. Ya malu, tidak. Ya kalau di sini kan malaikatnya ngomong Lampung. Kenapa nggak terus nangkir? Uyora enak anaknya lagi nongkrong. Arab tetakonnya isin. Dihargai kita. Nggak jadi dia menanya orang tua kita sampai kita pulang. Maka ada beberapa tempat kebiasaannya mayat begitu dipimbun langsung bentang tikir baca Quran, betul. Kadang-kadang sampai 40 hari 40 besar. Makanya Gus Dur sekarang udah 11 tahun ya. Belum pernah ditanya malaikat Gus Dur. Karena kuburannya nggak pernah sepi. Pagi ada orang, siang ada orang, malam ada orang, asal munkar nakir datang pakai orang balik lagi. Lama-lama kesel munkar nakir, ngutus malaikat dari Kaliawi.
Begitu Makat Kaliawi datang bener masih penuh orang. Tampang doang. Kapan magawe nih kita kira. Uangnya orang lunga-lunga kira. Nah Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, mohon maaf bagi yang nggak suka ceramah ketawa-ketawa di tempat orang mati. Saya sengaja kenar kita kesini bertakziah. Takziah bahasa Arab, bahasa kitanya supaya yang keluarga ini jangan larut dalam duka. Berduka di dalam Islam tidak boleh lebih dari 3 hari. Lewat 3 hari haram. Awas jangan salah tafsir. Berduka yang tidak boleh lebih 3 hari. Tahlil makatur Agus 1000 panas laju. Amuni kuat duit laju. Saya susah aku duit. Yo aku pernah lawa. Nggak ngerti nggak lo? Jadi gambarannya gitu, berduka yang tidak boleh lebih 3 hari. Kalau sekali-sekali mengingat netes air mata biasa normal itu, tapi jangan larut. Pada sangat ingat kita berdoa. So kalau larut dalam duka akibatnya fatal buat kita. Satu contoh. Ada teman saya, istrinya meninggal dunia umur 27 tahun. Belum punya anak. Cantik melebihi Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting aja jadi rebutan Ivan Gunawan. Ini lebih dari Ayu Ting Ting. Cantik betul. Meninggal belum punya anak. Sang suami kehilangan. Malam tahlil pagi ke kuburan, pulang sore. Begitu terus. Sampai malam ke-7. Yang menarik sebelum pulang kuburan istrinya dikipas. Lama-lama orang bertanya, kenapa kuburannya dikipas? Ya ini kuburan istri saya. Kami tahu. Tapi kenapa dikipas? Ini perjanjian. Perjanjian dia dengan saya dengan dia. Apa janjinya? Kalau lu mau kawin lagi tunggu kuburan gua kering. Makanya gua kipas biar cepet kering. Makanya jangan macem-macem gitu loh. Jadi jangan larut dalam duka. Bapak dan saudara, makanya kalau bisa jadilah kita manusia yang pertama. Manusia yang tahu dan mengetahui dirinya. Jangan jadi yang kedua, bahaya. Manusia yang tahu tapi tidak mengetahui dirinya dia tahu Islam tapi nggak tahu kewajibannya. Orang sholat maghrib berantem laki bini dekat musola. Pekerang-kerang. Imam salah sebutannya. Maka awas kalau imam latah, hati-hati. Tolong pengurus masjid musola jangan pernah pasang jam yang ada lagunya. Itu merusak imam. Ada tetangga saya imamnya latah. Lagi asik. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bunyi itu. Berubah lagunya. Iya karena udah. Gara-gara. Jadi jangan. Kalau imamnya latah kacau itu. Anak muda, orang sholat maghrib dia main gitar dekat masjid. Tolong jangan. Nggak usah sampai ditegur lah. Ngerti aja. Betul. Ini sekarang lucu ditegur motor. Bawa motor ganti knalpot, masuk gang, wow, ditegur, woi aja mungkin lawan anu kering nih genekin. Alon-alon sih dituntun dah. Motor-motor gua yang beli gua mau apa lu? Ayo, ini juga tangan-tangan gua ini. Gua upload nih sudah apa? Ini kan jadi penyakit betul. Kenapa begini? Kita sudah kehilangan arah. Dulu SD ada pelajaran keimanan dan akhlak. Sekarang ma'awah, betul. Dulu ada pelajaran PMP, sekarang nggak ada. Maka pegawai negeri aja nggak hafal Pancasila. Gara-gara nggak pakai masker di stop sama polisi. Hukuman bapak kalau mau diganti 250.000. Kalau pakai duit. Kalau nggak bapak baca Pancasila. Nggak hafal. Pegawai negeri Pancasila gak. Satu.
ketuhanan yang maha esa. 2, persatuan. Salah kata polisi. Bulak balik, akhirnya suruh push up. Senep loh. Nah sekarang sudah tidak ada pelajaran keimanan dan kita orang tua yang perlu menitipkan ini kepada anak kita. Sekarang banyak anak-anak melotot kalau dia omongin bapaknya, betul? Melotot, ya bapak ini bisa jangan larang aja. Otot, kenapa? Sudah kehilangan arah, betul Pak? Oleh karenanya Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, tugas anak kalau orang tua sudah nggak ada, yaitu sambung silaturahmi. Emak yang rajin ngajarin itu silaturahmi. Lihat ibu-ibu kalau nganter anaknya sekolah sama bapak-bapak beda. Kalau bapak-bapak nganter anak sekolah sampai pintu cium tangan, anaknya masuk, bapak pulang, betul? Kalau ibu mah ikut ke kamar, ikut ke ruangan, apalagi TK, jadi murid juga, dodok nih muridku. Sampai kata gurunya, mama, mulai besok jangan di sekolah lagi ya. Tinggalin aja anaknya, percayakan sama kami, biar kami bangkitkan semangat dia untuk bisa mengenal dirinya. Biar dia timbul percaya diri. Ih, anak saya menangis, biarlah aja saya di sini. Padahal mah takut dikongkon berapa nih ngomong. Jadi mendingan nungguin anaknya sekolah di TK itu. Wadon seki gue. Pegel, embuh nih kan emang, nih kali awi gue. Nah Bapak dan saudara sekalian, oleh kenanya kalau dia jadi anak yang pertama, enak tahu dan mengetahui dirinya. Apa tugas dia sebagai anak? Nyambung silaturahmi. Tahlilan itu nyambung silaturahmi. Sampai-sampai silaturahmi saking pentingnya, Nabi ngancam loh. Isnani la yanduru yaumal qiyamah qatir rahmi wa jarus. So, ada 2 golongan yang gak dilirik Allah pada hari kiamat. Orang yang memutuskan silaturahmi dan tetangga yang jahat. Awas tuh. Saya kasih satu ilustrasi. Dulu ada orang kaya pergi haji. Kalau pergi haji dia titip duitnya masih Udin. Din, nya aku lapar hajinya titip duit ya. Titip. Sekian puluh juta, ratus juta titip. Setiap berangkat begitu. Suatu hari dia berangkat haji nitip duit sama Udin besar, puluhan ribu dirham. Kalau uang sekarang triliun. Nyebutnya pakai triliun. Saya juga cuma bisa nyebut, ngedeleng murung pernah pun. Kayak apa duit 1 triliun itu? Nah dia titip duit 1 triliun itu Bang Udin, berangkat dia haji. Pulang haji udah selamatan segala macam, ke rumah Udin mengambil duit. Assalamualaikum lah kawongnya. Begitu tanya mana Udin, ninggal. Gawat. Balik melengok, ngelamun. Ya Allah deh nih, gelek dah. Gelek jimat deh. Niku mati mak ngomong-ngomong anakmu pak pandai. Dikedopok duit ini. Ya susah menot ini. Alamat yang larat deh. Susah dia selama seminggu. Mau nanya dukun takut sirik. Karena dukun biasanya kalau kudu baru rukun. Ya sih ada yang bagus. Tapi kalau nggak jadi fitnah. Hilang duit lapor sama dukun. Pak dukun kira-kira ngambil duit siapa? Kapan kehilangannya? Kemarin tanggal 27. Situ tahu jam berapa? Jam 11. 27 kurang 11 16. 1 tambah 6 7. 7 tambah 7 berarti umur 14 tahun ke atas yang maling. Ponakan kita kurang. Waduh, jadi fitnah itu. Jadi jangan. Nah dia nggak berani gitu, takut syirik. Akhirnya selama seminggu merenung, ada yang ngasih tahu, coba tanya kiai. Dia tanya seorang ulama,
Kata ulama, bagaimana si Udin itu orangnya waktu itu? Wah begini Pak, sholat nggak tinggal, sedekah rajin, sama orang nggak pernah nyakiti, bahasanya indah. Orang kalau dia nggak nongol, orang nyari, saking rindu begitu baiknya manusia. Dia nggak pernah nganggap dirinya hebat, bila perlu nyapu dia di masjid, saking hebat. Ah kalau gitu ahli surga. Iya saya yakin dia ahli surga. Nah kalau begitu coba sepertiga malam kamu ke sumur Zam-Zam, beri salam di sana, insya Allah dia jawab. Kalau dia jawab, tanya di mana duitmu, nanti dia kasih tahu. Berangkat ke sumur Zam-Zam Pak, sampai sana assalamualaikum Din, nggak dijawab. 2 kali nggak jawab, 3 kali puput sekali jimat. Aduh belek dah, Udin mak jawab. Kacau urusan ini. Pulang melengok maning. Waduh entek picis gitu. Anak era bro, Udin orang ngejawab. Dapat seminggu balik lagi dia ke tempat kiai tadi. Pak Kiai nyatanya Udin nggak jawab. Kata lu dia orangnya baik, pasti ahli surga. Kok nggak jawab di Zam-Zam? Itulah saya bingung. Jangan-jangan dia ahli neraka. Wih, na'udzubillah Kiai, jangan na'udzubillah, manusia nggak ada yang sempurna, betul. Bisa aja selip. Kalau gitu gimana Kiai? Coba kamu ke Kaliawi. Di Kaliawi ada sumur Grenuk. Itu kumpulan ahli neraka. Lu kasih salam di sana. Kalau dia jawab, berangkat dia ke Kaliawi. Langsung salam. Assalamualaikum Din. Dijawab Waalaikumsalam. Din, olahnya niku dijauh Din. Nya benda niku ijo ahli surga. Bak niku ijo. Tahun niku. Kata dia, inilah aku Mat, terlalu terlena. Aku nganggap diri aku udah bagus, ibadahku bagus, semua bagus. Nggak punya selip. Betul pepatah orang tua dulu mengatakan, nilai estetik merusak susu. Makanya kalau punya susu jangan sebelanga. Cukup 2 utang aja. Belanga sama susu apapun. Nilai estetik merusak susu Apa yang menjadi masalah? Aku punya adik perempuan nggak pernah ku openin, dia bilang. Padahal dia nggak mampu, orang susah, nggak pernah ku bantu. Karena kalau ku bantu dia, aku nggak dipuji. Kalau orang lain yang ku bantu pasti aku disanjung, betul. Maka sampai mati aku putus hubungan sama dia. Ini penyebab aku masuk neraka. Ya Allah, kata si Muhammad, olah niku prano deni molo dang menbi kau oi kamu mah dapuk saya teman perlu ulun bagi tidak orang ngerti sudahlah. Nah Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, dia masuk neraka karena putus hubungan dengan adik perempuannya. Maka jangan pernah putus hubungan, jangan pernah putuskan silaturahmi. Titip kata dia, Mat, kalau ketemu adik gua mintain maaf gua, tolong doain gua. Ya siap, gua sampein. Cuman gua mau nanya, duit gua mana lu? Ya dia kan ke situ mau cari duit. Ya. Akhirnya dia kasih tahu, ini kisah nyata, cuman saya buat versi saya. Nah Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, jangan pernah memutuskan silaturahmi. Maka jadilah kita manusia yang ketiga, kata Al-Ghazali. Kayak apa manusia ketiga? Manusia yang tidak tahu, tapi dia mengetahui dirinya tidak tahu dan selalu ingin belajar. Kalau bahasa anak sekolahnya long life education. Belajar seumur hidup dan sepanjang hidup. Jangan pernah berhenti. Umur tidak harus menghentikan kita belajar. Dan belajar tidak harus formal di sekolah. Malam ini pun kita sedang belajar, betul? Hadirin sekalian, hadarat akan dipimpin dengan Ustadz Anu. Kemudian pembacaan Yasin oleh Ustadz Anu. Dilanjutkan dengan pembacaan tahlil tahtim oleh Ustadz Anu. Dan diakhiri dengan doa. Kepada masing-masing Ustadz yang telah kami sebut tanpa kami pandu, silakan berjalan dengan sendiri. Kan indah bahasa itu, nggak repot.
nggak habis hadarat pegang. Hadirin sekalian, demikian tadi lu suwe pun mat. Itu kan enak, praktis, betul. Bukan meremehkan, tapi perlu saat-saat tertentu praktis. Indah, bagus membawa acara tadi. Mungkin dia belajarnya hadral maut. Nah, Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, yang mimpin hadarat orang yang ngerti. Coba kalau orang nggak ngerti baca hadarat, apa yang dia ucap? Sepanjang-panjang orang-orang apa ujung-ujungnya ya. Yang mimpin Yasin enak tadi. Yang mana yang baca Yasin tadi? Alhamdulillah. Enak suaranya kok. Kori. Ada orang tahlilan baca Yasin kayak diuber setan. Aku bilangnya ada satu orang bismillahirrahmanirrahim Yasin Al-Quran ngerakin enak alaminal mursalin lalu suratun yang Lampung adu-adunya mula. Kesel dia. Dia nggak bisa ngikutin acanya mula. Kalau tadi enak kita, betul Pak, santai. Itulah, jangan buru-buru. Oleh kenanya jadilah manusia yang ketiga, manusia yang tidak tahu, tapi dia mengetahui dirinya tidak tahu dan selalu ingin belajar. Termasuk anak-anak, mudah-mudahan yang masih mondok cepat dihasilkan yang baik, amin. Mudah-mudahan dia di generasi yang bagus. Ini bapaknya bagus, kalau nggak bagus nggak bakal orang kumpul kayak begini ya. Apalagi zaman COVID ini ruwet, bener aja, betul. Ting bating. COVID ini bikin penyakit, padahal dari Cina, maka dipanggil kompet. Kalau dari Serang namanya Kang Empit. Kalau dari Jawa Mas Pit. Kalau dari Lampung Yaipit. Dari Padang Dapit. Karena dari Cina Engko Empit. Jadi jangan nemen amat. Nah, Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, jadilah kita yang ketiga, manusia yang tidak tahu tapi dia mengetahui dirinya tidak tahu dan selalu ingin belajar. Hari ini kita sedang belajar. Jangan pernah jadi yang keempat. Wala takun rabi fatahalla. Jangan jadi yang keempat, remak sirah. Apa itu? Manusia yang tidak tahu tapi tidak mengetahui dirinya tidak tahu dan tidak pernah pengen tahu tapi selalu sok. Ini yang banyak. Contoh di Jakarta itu yang namanya Dewi Persik mah goyang. Kemarin kena Dewi Tanjung. Orang ada yang beres, masuk Ustadz Abdul Somad sama dia nggak ada makna. Dia nggak manggil Ustadz, si Somad dia bilang. Somad itu mesti belajar lagi. Kalau dia nggak ceramah nggak makan, subhanallah. Ustadz Abdul Somad S1-nya Kairo, Mesir Pak. S3-nya Maroko. Sekarang profesor. Dia dosen di Riau. Namanya dosen begitu diangkat 3A Pak, S1. Kalau S2 langsung 3B. Itu dia tinggalkan untuk berdakwah. Sombong kali si Dewi Tanjung. Pakai kudung aja nggak beres. Rambut poni di luar, kudung di belakang, betul. Mudah-mudahan matinya disambar geledek. Amin. Amin ya. Yang nggak amin berarti pernah jatuh cinta sama dia. Belum lagi Nikita Mirzani. Ada urusan apa dia sama Habib? Kok ngatain Habib tukang jual obat segala? Mau jual obat mau apa, itu prestasi orang, nggak perlu diejek, betul. Oh mentang-mentang dia bintang film, duitnya banyak, mobil mewah. Kalau Allah mau sekelebatan rusak, betul Pak? Jangan coba-coba. Belum lagi Abu Janda. Gak ada yang beres orang sama dia. Sepertinya membela Islam tapi mojokin. Untung dari Jawa, di Lampung dipagas orang, yakin saya. Saya Ali Jabir aja ditikam di Lebak Budi. Apalagi dia. Taon itu. Amun yang megur Lampung jelas pagas sih. Oh iya. Maknya lama. Taon. Nah Bapak dan Saudara, jangan jadi yang keempat, bahaya. Wala takun rabbik fatahalla.
hancur kita. Nah, untuk itulah Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, malam ini malam ketujuh kita bertakziah, betul Pak? Maka hikmah takziah minimal 3. 1 buat keluarga, 2 buat yang almarhum Pak Haji Nurman, dan yang ketiga buat kita yang datang. Buat keluarga, hikmah takziah supaya nerima peristiwa ini dengan sabar dan ikhlas. Karena kematian dasar hukumnya jelas, kullu nafsin. Kalau sudah waktunya meninggal dunia, nggak pakai pandang umur. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Haji Nurman berapa umurnya? Baru 46. Saya 72. Ada yang lebih dari saya? Ada? Mana? Yang baju biru berapa Pak? 90. Nah, kalau mau daftar urut itu dulu. Kalau daftar urut, nah mati bukan daftar urut tapi daftar cabut. Makanya kata orang Serang, umur manusia mah kayak buah kelapa, kembang rontok, beluluk rontok, dugan dimbil uang, kelapanya nyangsa. Kata orang Padang, umur manusia serupa je buah karambia. Nan mudo diambil orang, nan tuh diambil je baru. Karena di Padang yang unduh kelapa bro. Wong Serang ning Padang ngedeleng berunduh kelapa, wih pasti sekolah bilik gitu. IQ-nya 200 gitu. Akhirnya beli dia 2,5 juta, bawa pulang ke Serang. Sampai Serang manek seraja, manek. Kena kelapanya belah sini, kanek ikannya diturunin beluluk. Marah orang Serang, dasar bulu goblok. Kongkon ambil kelapa beluluk si mundur. Dia lagi marah-marah, orang Padang liwat, apa beli bro? Di mana Pak? Di Padang. Atantu yo bakso Padang Pak. Bakso Padang tuh kenek kecil, makanya turunnya beluluk. Ngamuk wong Serang ditol maning. Akhirnya dituku Ahok 1 juta. Jadi hati-hati. Buat keluarga, apa yang terjadi seminggu yang lalu kehendak Allah Subhanahu, maka yang harus kita tampilkan sebagai sikap mental, yang pertama tetap bersyukur. Karena syukur ini merupakan ajaran yang betul-betul diajarkan sama Nabi dalam bentuk kepatuhan. Sampai-sampai Luqman aja menasihatin anaknya, Luqman itu cuman yang pertama syukur. Ya bunayya anashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Hai anakku, bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya siapa yang bersyukur kepada Allah, kamu sudah bersyukur untuk dirimu sendiri. Karena nikmat Allah ini nggak bisa dihitung sama kita. Malam ini kita bisa hadir, walaupun hujan masih bisa datang. Kenapa? Sehat sempat, betul Pak? Banyak orang sehat tapi nggak sempat, banyak yang sempat tapi nggak sehat. Ada orang sehat, cuman nggak sempat. Badok banyak, tidur ngorok, anak wakeh saking sehat. Nganggo sarung orang nganggo kolor. Nah, jadi Bapak dan Saudara, banyak yang sehat, makan banyak, tidur ngorok, badan hebat, tapi nggak sempet aja maning tahlil kayak mengkenen. Ada tetangga ninggal kayak nggak ngelayat karena nggak banyak yang begitu, betul. Ada yang sempet tapi nggak sehat, lapang waktunya, cuman ngegeletak di rumah sakit, ini ditusuk jarum, ini pakai selah, nggak sempet, betul, nggak sehat. Oleh karenanya kita bisa kumpul karena sehat dan ini karunia. Makanya nikmat Allah kalau mau dihitung, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, nggak bisa ngitung. Satu ilustrasi, ada bapak-bapak masuk rumah sakit Pak, 1,5 bulan dirawat, selesai pulang, dinyatakan sehat. Begitu pulang ke ruangan tata usaha mau bayar, minta nota. Begitu lihat nota 120 juta, nangis Pak. Bidan bingung, kenapa Pak nangis? Apa nggak bisa bayar? Kalau Bapak berkeberatan bayar, tolong ke dinas sosial, minta pengurangan. Kata dia, gimana mau ke dinas sosial, menterinya aja lagi kena 17 M.
Jadi bapak minta aja keterangan miskin dari sekolah kelurahan, biar bapak dapat pengurangan. Apa kata bapak itu? Maaf dek, segini mah nggak ada apa-apa buat saya. Rumah sakit ini dijual saya bisa bayar. Nah ya duit teladung ikutnya bumoy nyak sekedau macam-macam. Kebun karet nyak sekedau iya, kebun sawit nyak sekedau iya. Nah ya lagi kikir 40 hektar. Nah ya duit ini. Jadi yang menduit maka masalah juga. Cuma nyak mewang olah lain masalah duit. Gua nangis bukan karena duit. Kenapa? Gua sebulan setengah 120 juta, cuma 7 tabung gas yang gua isap. Dari bayi kecepret sampai tua bangka ngisep oksigen Allah gratis, nggak pernah bayar. Betul? Selip-selip kita sedekahnya aja pelit. Sholat Jumat kantong duit 1.000, rokoknya aja 24.000 itu surya. Pengen masuk surga belinya 1.000 tahun. Kata malaikat aduh mak aku catat. Yo aku ku surga imun bayar segitu. Anak kapal. Aku mati. Ngerti sih ya. Jadi jangan kita nggak bayarnya ngisep-ngisep oksigen Allah. Betul? Jadi karunia begitu besar, nikmat begitu besar, syukuri itu. Barang siapa yang mensyukuri tambah-tambah, tapi siapa yang ingkar tunggu azab Allah lebih pedih. Pedih. Subhanallah. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, ini udah mau jam 12 kayaknya. Jadi banyak hal yang perlu kita simak dalam kehidupan ini. Buat keluarga sekali lagi bersyukur walaupun nggak cukup, walaupun ini musibah tetap bersyukur. Alhamdulillah sampai nuju masih ramai keluarga karib kerabat Anda itu lanjiran yang datang. Betul? Dari bibir-bibir ini kalimat amin diucapkan, insya Allah diijabah Allah. Yang kedua tetap sabar walaupun berat. Berat ditinggal suami, berat ditinggal ayah, sabar. Insya Allah dibalik ini banyak hikmah. Betul? Kalau kita belum apa-apa udah gede SMA, Rasulullah ditinggal bapaknya masih dalam perut. Betul? Masih kecil ibunya sudah tidak ada. Kita udah gede, maka dibanding Rasul lebih enak kita. Tapi Rasul tabah kuat. Kena yakin hidup ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Oleh karenanya kepada semua anak-anak ditinggal ayah jangan banyak kecewa. Tetap bangkitkan semangat. Masa depan milik kita. Raih cita-cita. Jangan pernah takut menghadapi segalanya. Karena hidup kalau nggak ada rintangan bukan berjuang namanya. Betul? Terus berjuang. Sampaikan semua cita. Insya Allah semua yang hadir mendoakan agar kalian semua sukses. Amin. Cuman kuncinya tetap sabar. Belajar sabar walaupun berat. Karena dengan sabar insya Allah kita mampu mengatasi semua masalah. Yang ketiga belajar nerima walau nggak suka. Nggak suka kita orang tua ninggal masih muda, yang tua aja belum mati-mati. Betul. Ini masih baru 46 udah ninggal, ya toh? Tapi ini sudah kehendak Allah. Belajar nerima walau nggak suka. Kadang ada anak kita cacat, orang tuanya nggak suka. Wih, gua tahu cacat, gua lipat lagi kecil. Jangan, belajar nerima walau nggak suka. Pernah melihat Najah tahfiz Quran yang cacat, belajar jalan nggak bisa-bisa, akhirnya duduk di kursi roda. Waktu dia belajar ngomong, Pak, ngomongnya aja saya tapi ibunya ikhlas dari dia. Setiap hari diajar murojaah. Alhamdulillah umur 9 tahun hafal Quran 30. Padahal dia diponis dokter otaknya nggak berfungsi. Siapa yang bisa ngelawan Allah? Kalau Allah mau, katanya otak nggak berfungsi, nyatanya hafal Quran 30 juz.
sekarang sedang menguasai pengembangan ilmu Al-Quran. Arti Quran sudah hafal. Belum lagi ada anak yang kayak kembar tapi bukan, anak yatim, Kamil dan Ahmad. Itu disebut Google-nya Al-Quran. Dalam usia begitu, sebutkan ayat berapa, ada di nomor berapa, kiri apa kanan, atas apa bawah. Hafal Pak, Google-nya Quran. Anak Indonesia. Kita juga alhamdulillah udah tua, cuma hafal kuliah sama kulhu. Sholat subuh baca kuliah kulhu, sholat zuhur ikumani, sholat asar orang pindah-pindah, sholat maghrib balik maning kuliah kulhu, sholat isya kesel suratnya, sirama kampang doang ya. Kita baik sing dibaca sing lian wake tak sumpai sirah ya. Naila gadis buta dari dalam perut, umur 9 tahun hafal Quran. Subhanallah. Kalau Allah mau, nggak ada yang bisa untuk menidakkan, menolak, apa aja nggak bisa. Tapi kalau memang Allah tidak izinkan, siapapun yang menghalangi bubar. Betul Pak? Bapak dan saudara, terutama keluarga, sabar. Kemudian nerima walau nggak suka. Yang keempat, belajar ikhlas walau tidak rela. Mungkin waktu dia sakit agak ngeselin, ikhlas. Karena orang sakit kadang-kadang aneh-aneh tingkahnya, betul? Ikhlas, belajar ikhlas walau tidak rela. Oleh karenanya mari kita berharap mudah-mudahan kita tetap hidup dalam iman dan Islam. Amin. Pada akhirnya kita akan mati dalam suasana husnul khatimah. Dan semoga doa kita malam ini dijabah Allah. Semoga Allah memberikan barokah buat keluarga ini, kesabaran, iman takwa yang semakin mendalam. Buat almarhum mudah-mudahan ditempatkan di tempat terbaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.